Halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay. Mana dia nih? Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas materi tentang komunikasi data. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita bahas materi selanjutnya. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel koaksial, fiber optik, microwave, dan sebagainya. Komponen utama komunikasi data. Sebuah sistem komunikasi data yang efektif harus memiliki 5 komponen dasar, yaitu 1. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan atau data. 2. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan atau data. 3. Pesan adalah data atau informasi yang akan dikirimkan. 4. Media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan bergerak dari pengirim ke penerima. 5. Protokol adalah aturan-aturan yang disepakati dan digunakan oleh pengirim dan penerima untuk memungkinkan komunikasi. Fungsi sistem komunikasi data. 1. Memberikan informasi kepada orang yang tepat dalam waktu yang tepat. 2. Memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat online. 3. Sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografis berlainan dapat saling berkomunikasi. 3 komponen utama. 1. Sumber komunikasi. Perangkat atau entitas yang bertugas mengirimkan data atau informasi. Fungsi utama adalah menghasilkan pesan dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal yang siap ditransmisikan melalui media komunikasi. 2. Media komunikasi. Jalur fisik atau non-fisik yang digunakan untuk membawa sinyal dari sumber komunikasi ke penerima. Fungsi utamanya adalah menyediakan sarana untuk merambat energi sinyal. 3. Penerima. Perangkat atau entitas yang bertugas menerima dan menangkap sinyal yang dikirimkan oleh sumber komunikasi. Fungsi utamanya adalah menerima sinyal dari media dan mengubah sinyal tersebut kembali menjadi data atau informasi yang dapat dipahami oleh pengguna atau aplikasi. Pengertian jaringan komputer. 1. Jaringan adalah seri dari beberapa poin yang dihubungkan oleh beberapa jenis sarana komunikasi. 2. Jaringan komunikasi data merupakan sekumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai kesatuan tunggal. Secara singkat, jaringan komputer adalah sekumpulan 2 atau lebih perangkat komunitas seperti komputer, server, smartphone, printer, atau perangkat lainnya yang saling terhubung melalui media transmisi. Terminal. 1. Workstation microcomputer. Istilah ini mengacu pada komputer pribadi, PC, atau laptop yang terhubung ke jaringan. 2. Terminal remote job entry. Sebuah sistem atau perangkat yang digunakan untuk memasukkan data pekerjaan job secara parts dari lokasi yang jauh ke mainframe atau komputer pusat untuk diproses. 3. Terminal faksimil. Penjelasannya digunakan untuk mengirimkan dan menerima gambar atau dokumen tercetak melalui saluran telepon. 4. Terminal POS (Point of Sale). Perangkat yang khususnya digunakan aplikasi transmisi seperti kasir, toko, atau restoran. 5. Terminal dumb atau internet. Hanya memiliki fungsi dasar untuk memasukkan keyboard dan menampilkan layar data. Modem. Modem adalah alat elektronik yang dapat mengubah memodulasi komunikasi digital antara komputer ke dalam nada yang dapat ditransmisikan melalui jalur telepon. Data yang diterima kemudian diubah dari suara ke informasi digital. Unit pengontrol booster. Alat ini digunakan untuk membuat sambungan antara terminal yang dikontrol dengan peralatan lain. Secara singkat, unit pengontrol booster atau CCU adalah perangkat keras yang bertindak sebagai jembatan komunikasi atau manajer lalu lintas antara banyak terminal. Lebih sederhananya, kontroler terminalis dengan satu komputer, pos atau server pusat. Multiplexer, alat yang memungkinkan pergantian beberapa jalur transmisi berkecepatan rendah dengan jalur transmisi berkecepatan tinggi. Secara singkat, multiplexer adalah perangkat yang berfungsi untuk menggabungkan memultiplexes beberapa sinyal di antara independen dari saluran kecepatan rendah menjadi satu sinyal tunggal kecepatan tinggi untuk ditransmisikan melalui satu saluran komunikasi. Broadcast processor. Broadcast processor melakukan lalu lintas komunikasi data yang masuk dan keluar. Kedua peralatan tersebut dapat berbeda jenis
Konfigurasi yang umum adalah jenis khusus mini komputer yang berfungsi sebagai front-end processor dan mainframe sebagai host. Host memproses pesan data.com yang masuk setelah diproses. Data dapat ditransmisikan kembali ke front-end processor. Secara singkat, host adalah komputer utama dalam suatu jaringan yang menyediakan sumber daya, layanan, dan pemrosesan utama bagi pengguna atau perangkat lain yang saling terhubung. Software dalam host. Software data.com dalam host disebut dengan Telecommunication Monitor. Secara singkat, Telecommunication Monitor adalah program perangkat lunak khusus yang mengolah dan mengatur semua aspek komunikasi antara sistem host dan semua terminal atau perangkat yang terhubung melalui jaringan. Kemampuan TCM. 1. Menempatkan pesan dalam urutan tertentu sesuai dengan prioritasnya. 2. Menjalankan fungsi keamanan dengan memelihara log aktivitas bagi tiap terminal. 3. Sebagai interface antara jaringan data.com dan DBMS. 4. Menangani gangguan dalam pemrosesan. Software dalam front-end processor. Software data.com dalam front-end processor disebut dengan New Work Control Program atau NCP. Secara singkat, New Work Control Program atau NCP adalah program perangkat lunak yang dibuat ke dalam front-end processor. Tugas utama NCP adalah mengendalikan dan mengolah semua komunikasi data yang terjadi antara jaringan dengan host komputer pusat. Fungsi-fungsi NCP. 1. Menentukan apakah terminal menggunakan channel. 2. Memelihara rekod aktivitas channel. 3. Mengubah kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan ke kode yang lain atau IDM. 4. Menjalankan fungsi editing pada data. 5. Menambah dan menghapus kode rotasi. 6. Memelihara file history dan statik pada jaringan. Topologi jaringan. 1. Jaringan ring. Data dikirimkan dengan bentuk paket yang disebut dengan token atau cincin. Paket bergerak satu arah, searah atau berlawanan jarak jauh dari satu perangkat ke perangkat berikutnya secara berurutan. Cara kerjanya adalah setiap perangkat menerima data, memeriksa apakah data tersebut ditujukan untuknya. Jika ya, data diambil. Jika tidak, data diteruskan atau real ke perangkat berikutnya dalam cincin. Kegagalan pada satu perangkat dapat melumpuhkan satu jaringan. 2. Jaringan start. Semua perangkat atau node terhubung secara individual satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Cara kerja untuk mengirim data perangkat, mengirimkannya selalu ke perangkat pusat terlebih dahulu. Perangkat pusat atau switch kemudian meneruskan data tersebut hanya ke perangkat tujuan yang benar. Sampling ini ada jika satu komputer gagal, jaringan lain tetap berfungsi. 3. Jaringan bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama tunggal dengan backbone atau bus. Setiap kali perangkat mengirim data tersebut disiarkan ke seluruh kabel bus. Sebuah perangkat menerima data, tetapi hanya perangkat dengan alamat tujuan yang sesuai yang akan memproses. Kabel bus harus diakhiri dengan terminator kedua ujungnya untuk mencegahnya memantulnya. 4. Jaringan hybrid. 1. Berisi lebih dari satu topologi. 2. Topologi ini diperlukan untuk mengintegrasikan sistem. 3. Sistem berbasis topologi yang berbeda-beda. LAN, Local Area Network. 1. Membuka peralatan yang terbatas pada area geografis yang kecil. 2. Jarak sebenarnya yang dapat dicapai LAN tergantung pada implementasi tertentu, seperti satu ruang kantor, satu bangunan, atau sekelompok bangunan. 3. Diimplementasikan untuk transfer data di antara pemakai dalam jaringan dan menggunakan peralatan secara bersama-sama seperti printer, scanner, fax, printer, dan sebagainya. OSI, Open System Interconnection. 1. Lapis fisik, hubungan fisik. 2. Link data lewat modem. 3. Lapis network, jaringan. 4. Lapis transport. 5. Lapis session, rekanan basa-basi. 6. Lapis presentasi, formal invitation. 7. Lapis aplikasi, email, file atau transfer. Gambar ini kita lewatkan saja. Selanjutnya, pemrosesan data berdasarkan penggunanya. 1. Pemrosesan bus.
adalah metode pemrosesan di mana sejumlah besar data dikumpulkan selama periode waktu tertentu, dikelompokkan menjadi satu bus, dan kemudian diproses sekaligus dalam satu kali jalan tanpa intervensi pengguna. 2. Pemrosesan online adalah metode pemrosesan di mana data diproses segera setelah data tersebut dimasukkan atau diterima. Misalnya, waktu memprosesnya hampir instan. Contoh tersebut adalah pemasaran tiket pesawat atau kereta api. Sistem real time. Sistem real time merupakan jenis khusus dari sistem online di mana transaksi dilakukan dalam waktu yang sebenarnya. Secara singkat, sistem real time adalah sistem komutasi yang memiliki persyaratan ketat pada waktu timing. Tugas utamanya adalah memproses data dan memberikan respon dalam batas waktu yang sudah ditentukan, yang biasanya sangat pendek. Kegagalan untuk merespon dalam batas waktu tersebut dianggap sebagai kegagalan sistem. Era sebelum database menggunakan file tradisional. 1. Data belum terintegrasi. 2. Terdapat duplikasi. 3. Tidak konsisten. 4. Keamanan data kurang terjamin. 5. Tidak standar. Aktivitas manajemen data. 1. Mengumpulkan data. 2. Verifikasi penyimpanan. 3. Pengamanan. 4. Keorganisasian. 5. Pemanggilan. Penyimpanan sekunder. 1. Penyimpanan berurutan. Metode ini di mana data harus diakses secara berurutan. Untuk mengakses data tertentu, sistem harus membaca semua data yang tersimpan sebelum data yang diinginkan. 2. Penyimpanan langsung. Metode ini di mana data dapat diakses langsung tanpa harus membaca semua data yang mendahulunya. Sistem dapat melompat langsung ke lokasi fisik data yang diperlukan. 1. Software pengumpulan, program-program yang digunakan untuk mengontrol sistem. 2. Program utility, melakukan fungsi yang diperlukan oleh semua pemakai dari komputer khusus. Program utility dapat menjalankan fungsi tanpa perlu memprogram. 3. Sistem operasi, mengatur proses komputer yang berfungsi sebagai interface antar pemakai, software, dan hardware. Fungsi-fungsi sistem operasi. 1. Menjadwalkan pekerjaan. 2. Mengatur hardware dan software. 3. Menyediakan sistem security. 4. Menangani interupsi. 5. Memelihara pengguna rekor. 6. Memungkinkan beberapa pemakai untuk menggunakan komputer secara bersama-sama. Bahasa terjemahan. 1. Bahasa generasi pertama, bahasa mesin. 2. Bahasa generasi kedua, assemblers. 3. Bahasa generasi ketiga, compiler dan interpreter. 4. Bahasa generasi keempat, natural language. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi edukasi untuk pemahaman baru mengenai komunikasi data. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye bye.